Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan source code yang saya buat untuk mengerjakan tugas formatif dari mata kuliah web programming. Nah, pertama eh, saya akan mau ngetes dulu gitu. Sini. Nah, mungkin hasil akhirnya seperti ini. Kita bisa tambah data. Kita coba masukkan misal masukkan Dani, misal Dani dapat nilai formatif 90, TS-nya 80, nilai UAS-nya misal 88. Kita simpan. Nah, di sini akan ada trick record. Itu tadi Dani nilai formatifnya 90, nilai UTS-nya 88, terus nilai UAS-nya 88, rata-ratanya 86. Nah, langsung aja kita ke si source code-nya. Ini juga udah bisa ngehapus gitu. Misal si dadinya kehapus. Langsung saja kita ke rancangan database-nya. Nah, oke, di sini saya membuat rancangan database-nya. Nama database-nya DB Sekolah. Terus di dalam si DB Sekolah saya punya tabel namanya tabel siswa. Nah, di sisi siswa ini saya punya strukturnya, ada ID sebagai primary key, lalu auto increment tambah 1, terus nama, tipe datanya varchar, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, integer itu, terus nilai rata-ratanya float karena pakai koma-komanya. Terus ada status itu varchar 20 kalau saya gitu. Langsung kita ke si source code-nya. Nah, di sini saya membuat dulu file koneksi.php gunanya untuk menyambungkan antara si MySQL sama si PHP itu sendiri. Nah, di sini saya ada variabel server name ke si localhost karena kita lokal, username-nya kita root, password-nya dikosongkan. DB name ini diambil dari si nama database kita. Terus di sini ada pengecekan koneksi new MySQL server MySQL server name, username, password, DB name. Jadi ditampung si kode ini ke dalam variabel koneksi. Nah, terus di sini dilakukan pengecekan. Jika koneksi connect error, connect file, koneksi connect error. Oke, lanjut kita ke si folder siswa. Nah, di sini kita ke si view dulu. Nah, untuk view ini saya memanggil dulu si koneksi.php gitu untuk memanggil si file koneksi ini gitu, agar terhubung ke si MySQL. Terus saya membuat tag HTML dari sini sampai sini gitu. Di sini ada nomor, nama, nilai formatif, nilai UAS, dan seterusnya. Itu tuh sama seperti yang kita rancang di si tabelnya, si tabel dari database-nya tuh. Perbedaannya di sini ada ID, nah si ID-nya nggak ditampilin nih. Nanti kita bahas. Oke, lanjut.
Seperti biasa, ada table, thead, dan tr, dan sebagainya, tbody. Nah, di sini saya membuat variabel query untuk menampung perintah MySQL query koneksi. Kita panggil si variabel koneksi, terus select bintang from siswa yang ada di dalam tabel si siswa. Terus di sini ada variabel no sama dengan 1. Nah, itu tuh untuk si tabel nomornya nih. Terus di sini saya menggunakan increment gitu, menggunakan while. Nah, while jika data, nah variabel data itu untuk menampung si MySQL fetch array. Jadi memanggil per-record MySQL fetch array query. Nah, query itu yang ini nih. Jadi gunanya si variabel ini untuk menyingkat si perintah ini. Kan kalau di langsung ke sini itu tuh bakal ngebuang banyak kode. Terus di sini saya ada variabel status. Status sama dengan data. Data itu yang ini ditampung lagi. Data status sama dengan lulus gitu. Nah, status yang mendekati string lulus gitu. Tanda tanya kalau nilainya benar, maka itu akan lulus. Kalau enggak, itu tuh tidak akan dicetak tidak lulus. Terus di sini ada tabel row. Nah, ini tuh untuk mengisi si ini gitu. Ini judul header, ini fieldnya gitu. Ada nomor, data, ada nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, dan status. Terus di sini ada aksi. Aksi itu untuk edit hapus dan lain-lain. Terus di sini ada nomor plus plus. Jadi setiap kali menambah record itu tuh menambah 1. Terus di sini jangan lupa untuk di close. MySQL close koneksi. Lanjut kita ke si create.php. Di sini saya menggunakan HTML gitu untuk inputan si datanya itu. Ini contohnya ada bentar. Nah, ini hasilnya tuh gini. Oke, kita lihat. Nah, di sini seperti biasa ini title, ini H2. Nah, di sini saya buat form yaitu actionnya simpan.php agar nanti ada dijelasin. Terus saya menggunakan method post karena ini ngirim data. Terus di sini ada label nama. Terus di sini type text, ID-nya nama, name-nya nama, nanti tuh ini yang digunain biasanya. Terus required itu wajib diisi. Sebenarnya semuanya juga hampir sama, cuman paling perbedaannya di name ini. Gitu. Terus di sini ada button simpan dan batal. Gitu. Oke, kita lanjut ke si simpan. Nah, seperti biasa, setiap file PHP yang ingin dikonekkan ke si MySQL itu harus kita panggil gitu, si koneksinya dengan menggunakan perintah ini include. Terus keluar folder, kita ambil si koneksi.php-nya. Terus di sini ada variabel nama post nama. Nah, si nama ini diambil dari sini. Bukan bang, di sini. Nah, di sini.
terus di sini ada nilai formatif sama itu, hampir sama lah. Itu ngambilnya dari si name-nya gitu. Si variabel ini ngambil si nilai UAS. Segini tuh hampir sama seperti yang di sini. Nah, ada nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS. Terus lanjut. Nah, terus untuk si rata-rata, karena ingin membandingkan apakah lulus atau tidak, itu kita gunakan kita buat variabel rata-rata sama dengan nilai formatif ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 3. Jadi hasil rata-ratanya berapa. Nah, terus saya membuat variabel status untuk mengecek apakah lulus atau tidak. Status sama dengan rata-rata dari yang ini. If jika status lebih dari 75, maka statusnya lulus. Jika kurang, berarti itu tuh tidak lulus sudah pasti. Nah, terus di sini saya membuat variabel query untuk menampung segini. MySQL query itu tuh perintah MySQL untuk si SQL untuk di PHP. Koneksi, insert into siswa itu. Jadi saya akan menambahkan siswa itu. Terus yang mau ditambahin apa gitu? Nama, ada nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata itu. Nah, yang ini. Nama, nilai formatif, nilai UAS, terus status. Lalu values-nya, nama, ada nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, status. Itu tuh yang ini. Nah, ini yang merah. Nah, terus saya membuat kondisi gitu. If query, jadi if query manggil si variabel ini header location view.php. Jadi ketika kita nambah si recordnya, kita akan dimasukin ke si view.php. Misal gini nih, contohin dulu. Misal nih, kan kita nambah. Misal mana nilai formatifnya 80, nilai UTS-nya 79, nilai UAS-nya 77. Nah, di sini nambah gitu. Ada anak, jadi langsung ke sini gitu, ke si view.php. Terus, nah tadi tuh ada yang ini pembagian ini tuh untuk menghitung si nilai rata-rata. Nah, ini kan tadi saya masukin 80, 79, 77. Nilai rata-ratanya 78,66 gitu. Jadi lulus karena parameternya di sini lebih dari sama dengan 75 gitu. Oke, kita cobain yang kurang dari 75. Oke, nama Burhan. Nilai formatifnya 70. Nilai OTS-nya 68. Nilai UAS-nya 77. Misal kita simpan. Nah, ada kan namanya Burhan, nilai formatifnya 70, nilai UTS-nya 68, nilai UAS-nya 77, rata-ratanya 71,66. Statusnya tidak lulus karena kurang dari 75. Kalau lebih dari 75 udah pasti lulus. Oke, terus bentar. Nah, jika data gagal diisi
jika salah gitu, ini tuh ada notif ini. Oke, terus ke si delete. Sudah biasa itu untuk setiap yang akan menyangkut ke MySQL gitu, itu tuh harus di include-kan dulu si file koneksinya agar terhubung dengan MySQL. Nah, di sini saya membuat parameter variabel ID sama dengan get gitu. Kita ambil ID dari si ID yang udah dikasih gitu. Misal 4 nih. Di sini saya juga bikin query gitu. Query sama dengan MySQL query, kita panggil si koneksinya, terus delete from siswa where ID sama dengan ID. Ininya ini kembaliin lagi sini. Oke, kita cobain hapus. Misal kita hapus ini kode ke 1. Hapus. Nah, jadi ketika kita ngeklik hapus, kita akan tetap di si view.php gitu. Terus apa lagi nya? Udah sih. Oke. Udah sih. Oke, mungkin cukup sekian gitu, sedikit penjelasan mengenai source code yang saya buat dan sepengetahuan saya itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.